Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Sri Rahmadani, NIM 20030639 dari program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum terhadap Anas Plantaringkus yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Tati Pidanasari SPTMP pada mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Oke, langsung aja kita perhatikan video. Pertama, kita akan masuk ke dalam taksonomi Anas Plantaringkus atau yang biasa disebut masyarakat umum dengan sebutan BB atau ITI. Adapun taksonomi dari Anas Plantaringkus yang pertama termasuk ke dalam Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Anseriformes, genus Anas, dan spesies Anas Plantaringkus. Baik, di sini saya akan memperkenalkan bagian anatomi eksternal dari Anas Plantaringkus. Ini adalah bagian caput. Kemudian yang lentur dan fleksibel ini adalah bagian kolum. Kemudian dari perbatasan kolum sampai dengan sini, ini disebut dengan trunkus. Lalu ini disebut dengan ekstremitas anterior. Dari bagian sini hingga kemari, ini disebut dengan ekstremitas posterior. Pada bagian jari-jari atau bagian kaki, ini bertipe swimming type. Dan terakhir, bagian ujung disebut dengan caudal. Kita bisa lihat tulang yang tampak pada saat Anas Plantaringkus dalam keadaan hidup. Pada ekstremitas anterior, kita lihat ini merupakan tulang femur, humerus. Ini merupakan tulang ulna. Ini metacarpus. Dan ini pada bagian ujung, ini palang. Sedangkan pada bagian ekstremitas posterior, kita bisa lihat ini merupakan tulang femur, tulang tibia. Setelah bagian femur ada tulang tibia, kemudian metacarpus, dan palang. Terdapat 3 jenis bulu. Yang pertama, jenis bulu plume. Pada jenis bulu plume terdapat 3 bagian. Pada pangkal disebut dengan calamus, kemudian ini disebut dengan rasis, kemudian ini disebut dengan vexillum. Selanjutnya adalah jenis bulu plumule. Dan terakhir jenis bulu filoplume. Baik, kita akan membahas bagian anatomi internal pada Anas Plantaringkus yang kita mulai dari yang namanya sistema sirkulatoria. Nah, adapun sistema sirkulatoria daripada Anas Plantaringkus terdiri dari yang namanya nares, baik nares externus dan nares internus. Kemudian terdapat yang namanya cavum oris, kemudian terdapat laring, kemudian namanya ada trachea, kemudian terdapat bronchus, dan yang namanya pulmo. Ini adalah tampak dari yang namanya sistema sirkulatoria pada Anas Plantaringkus. Terdapat kantung udara pada Anas Plantaringkus. Yang pertama ada pneumosacus cervicalis, kemudian pneumosacus interclavicularis, kemudian pneumosacus thoracalis anterior, kemudian pneumosacus thoracalis posterior, kemudian terakhir pneumosacus abdominalis. Yang kedua, kita akan membahas bagian sistema digestivus pada Anas Plantaringkus. Nah, ini adalah tampak sistema digestivus yang terdapat pada Anas Plantaringkus. Yang pertama terdiri dari oris, kemudian masuk ke dalam esofagus, kemudian terdapat yang namanya crop, selanjutnya masuk ke dalam proventriculus, ada ventriculus, kemudian terdapat yang namanya duodenum,
Duodenum ini melekat pada pankreas. Panjang dari duodenum ini sendiri sekitar 21 cm. Kemudian terdapat yang namanya hepar. Kemudian terdapat yang namanya gallbladder yang hijau pekat atau empedu. Kemudian terdapat small intestinum yang panjangnya 161 cm. Kemudian terdapat yang namanya cecum. Kemudian yang bercabang dua ini namanya ceca. Selanjutnya ada large intestinum. Dan terakhir yaitu tempat bermuaranya atau pembuangan akhir disebut dengan kloaka. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang namanya sistema nervosum pada Anas Pancerinkus. Nah, ini merupakan tampak kepala atau caput pada bagian Anas Pancerinkus. Kita mulai. Ini adalah tampak yang sudah dibelah. Ini tampak sudah belah, ini belum. Oke. Kita mulai dari ini. Ini namanya adalah olfactory lobe. Kemudian ini adalah cerebral hemisphere yang lembek ini. Kemudian ini yang ini merupakan optic lobe. Kemudian ini adalah cerebral. Kemudian ini adalah medulla oblongata. Baik, di sini saya akan membahas mengenai tentang sistema urogenitalia dari Anas Pancerinkus. Kebetulan saya mendapat ternak Anas Pancerinkus yang jantan, sehingga pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Anas Pancerinkus reproduksi jantan. Dapat kita lihat ini merupakan testicles. Pada testikel saya ini rusak satu, jadi ini testikel. Kemudian ini adalah namanya ureter, kemudian ini ductus deferens, kemudian ini urodeum. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini merupakan urodeum tadi. Nah, akan berakhir nanti itu masuk ke dalam kloaka. Kloaka di sini merupakan tempat salah satu saluran untuk melakukan produksi. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tentang proses pencernaan pakan pada Anas Pancerinkus. Bisa kita lihat ini adalah tampak proses pencernaan pakan. Pertama, pakan akan masuk melalui oris, di mana terdapat glandula yang menuju kavum oris. Bisa dilihat. Nah, ini di sini tidak terjadi proses sistem mekanis. Kemudian, pakan di dalam mulut tidak dikunyah. Namun, glandula sudah mengalirkan enzim amilase yang akan membantu proses pencernaan pakan. Nah, kemudian pakan disimpan di dalam crop. Sebelum sampai di crop, pakan melewati faring yang merupakan kelanjutan dari kavum oris. Sebelum sampai ke esofagus, di esofagus pakan hanya lewat saja. Nah, selanjutnya pakan masuk ke dalam proventriculus, di mana menghasilkan HCl atau asam klorida dan enzim pencernaan yaitu pepsin dan renin yang dapat memecah protein fosfor yang terikat dalam asam pita dan serat kasar pakan. Nah, disinilah terjadi proses pemberian asam pada pakan untuk membantu proses pencernaan di dalam pencernaan. Kemudian kita akan masuk ke dalam proventriculus, di mana terjadi pencernaan secara mekanik yang dibantu oleh grid. Grid merupakan batu-batu kecil yang terdapat di dalam gizzard atau proventriculus ini. Kita akan belah proventriculus menjadi dua. Nah, inilah bagian tampak dalam dari proventriculus. Bisa kita lihat, inilah bagian tampak dalamnya, berwarna kuning, terdapat pakan dan juga batu-batu kecil, grid. Nah, bagian dalam ini berwarna kuning, di mana lapisannya bertekstur kasar.
Nah, ini adalah batu, lihat, ini adalah batu kecil ya yang membantu proses pengecilan pakan menjadi partikel lebih kecil. Nah, ini lebih jelas lagi, ini batu yang terdapat di dalam proventriculus. Kemudian pakan masuk ke dalam duodenum, di mana terdapat pankreas, yang dimana fungsi pankreas ini sendiri yaitu sebagai mensekresikan getah pankreas, yang dimana fungsi dari getah pankreas ini dalam pencernaan pati, lemak, dan protein oleh enzim yang dimilikinya, serta juga untuk mensekresikan hormon insulin. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam gallbladder atau kantung empedu, di mana fungsi dari kantung empedu ini ada banyak, namun salah satunya sebagai pengaktif enzim lipase dan untuk mensekresikan lemak serta menyalurkan ke dalam small intestinum teniu dan duodenum. Kemudian pakan akan masuk ke dalam small intestinum teniu, yang dimana terjadi di sini proses penyerapan, proses pencernaan lemak, dan juga proses pencernaan protein. Nah, pada proses pencernaan protein juga sudah terjadi di dalam ventriculus, sedangkan proses pencernaan karbohidrat sudah terjadi di dalam mulut. Di sini juga terdapat jejunum dan ileum. Oke, selanjutnya setelah semua pakan dicerna, kemudian di sepanjang intestinum teniu terdapat jonjot usus yang berfungsi untuk mengabsorpsi hasil pencernaan. Usus memiliki pili-pili yang berfungsi untuk menyerap makanan untuk masuk ke dalam peredaran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas bagian mengenai tentang core. Ini adalah core tanpa core. Nah, di core ini sendiri, ini adalah bagian tampak ketika kita sudah belah. Nah, yang warna putih ini namanya adalah ascending aorta. Kemudian yang sebelah kanan atas ini namanya adalah right atrium, sedangkan sebelah kiri atas namanya adalah left atrium. Sedangkan bagian bawah ini namanya adalah right ventricle, sebelah kiri ini namanya left ventricle. Sekian hasil video praktikum saya mengenai tentang Anus Ventriculus. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.